Shalom Jemaat Kalvari sekalian, berjumpa kembali dalam Kalvari News bersama saya Jetrowi. Saya adalah AI pertama Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Dalam rangka bulan kemerdekaan, maka izinkan saya memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan dalam bulan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, gereja mengadakan ibadah khusus selama sebulan ini. Setiap minggunya akan ada kesaksian-kesaksian dari beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Papua, Nias, Sulawesi, dan ditutup oleh Lenong dari Jakarta. Ibadah ini akan diadakan setiap minggunya selama bulan Agustus ini, setiap pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari kita hadir dan kita nikmati ibadah khusus ini bersama-sama. Kaum wanita, tanggal 26 Agustus ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Kathleen Taira dengan tema Hidup adalah Perjuangan. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 26 Agustus juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Trivena Andri. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 26 Agustus pukul 5 sore dengan acara memuji dan bersaksi. Yok solid bertumbuh beriman. Happy birthday. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Shalom. Selamat malam, menyambut dengan penuh kasih kepada kita semua yang sudah setia beribadah dalam kebaktian 3. Saat ini saya akan berdoa untuk kita semua sebelum memulai kebaktian 3. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat spesial karena kita akan diberkati oleh kesaksian dari beberapa teman kita dari daerah yang sudah ada, seperti dijelaskan dalam Kalvari News tadi ya. Dan bulan pertama, dalam bulan Agustus ini, minggu pertama ada yang masih ingat dari daerah mana? Dari Papua. Kalau minggu kedua, dari Nias. Dan minggu ini, Sulawesi. Dan hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh teman-teman kita dari daerah Sulawesi. Kita bersama-sama bersuka cita dan diberkati dengan kesaksian pujian. Dan minggu keempat, akan ditutup spesial oleh tim Lenong dari Jakarta. Mari ajak teman-teman, saudara, keluarga pada tanggal 27 Agustus. Jangan lupa ya, 27 Agustus minggu keempat. Bersama-sama kita akan diberkati. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita akan membaca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa secara khusus pada saat ini untuk ibunda dari Bapak Johan. Mari bersama-sama kita berdoa, dan setelah itu kita akan berdoa untuk persiapan ibadah kita dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh kuasa atas kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, dalam ibadah kami kebaktian 3 pada hari ini, secara khusus kami rindu, kami berdoa untuk ibunda dari Bapak Johan Lim. Kami menaikkan doa, kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah, memulihkan, dan Engkau menolong dalam setiap pergumulan sakit yang saat ini dirasakan. Engkau berkati setiap obat-obatan, Engkau berkati setiap tim medis, Engkau berkati setiap keluarga yang sudah merawat juga. Biarlah Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh menjamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk beribadah dengan segala kerinduan hati kami untuk kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam kebaktian 3 pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau boleh menolong setiap hati kami untuk kami boleh berfokus, menaikkan syukur kami. Terlebih kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membentuk hidup kami semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk setiap pemain musik, tim multimedia, tim pelayan Tuhan, dan terlebih hamba-Mu yang akan Kau pakai memberitakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik, memberitakan firman-Mu, urapi dengan penuh kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yel-yel dulu ya sebelum kita beribadah. Kebaktian 3, Better Together. Calvary, this is my church. Oke, kita sambut tim Praise and Worship yang akan melayani pada hari ini. Silakan. Mari kita akan bersama-sama mengatakan bahwa kita rindu berdiam dalam hadirat Tuhan di bawah kepak sayap Tuhan. Selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Mari kita berkata bersama, aku ingin selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung
Oke, Mas dengan sikap berdiri kita akan terus memuji Tuhan kita. Amin. Hatiku percaya. Kita akan katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji untuk nama Tuhan. Mungkin saat ini Oke. Oke, jadi tarian ini sebenarnya banyak diketahui oleh orang-orang banyak ya. Namanya tarian poco-poco yang tidak hanya tarian saja, tetapi ada kisah di balik tarian poco-poco itu karena orang Manado tuh suka bergoyang-goyang gitu ya memuji Tuhan. Nah, dengan lirik juga yang menyatakan bahwa kita selalu memberikan hidup kita seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan melalui tarian ini. Semoga dengan tarian ini dan setiap lirik yang dibawakan oleh lagu ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayunlah ikuti irama, tepuk tangan.
moto, better together. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengar juga kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh Pak Heriawan. Terima kasih. Saya akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Jauh-jauh Tuhan So Pilih. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kau panggil patorang semua. Tuhan mau bikin orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih Tuhan, kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang berdekat dengan Dia. Mari orang semua datang berdekat dengan Dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus sertai selamanya. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kau panggil patorang semua. Tuhan mau bikin orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih Tuhan, kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang berdekat dengan Dia. Mari orang semua datang berdekat dengan Dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari
Yesus terang ada keselamatan. Yesus sertai selamanya. Dari Yesus terang ada kedamaian. Yesus sertai selamanya. Praise the Lord. Puji Tuhan untuk setiap kesaksian yang diberikan bagi kita pada sore hari ini. Ada tari-tarian yang membuat kita menjadi bersemangat dari Manado, dan juga ada lagu pujian yang sangat indah. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan menyampaikan doa-doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan setiap harinya. Kami mengucap syukur di kesempatan sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang berkumpul untuk memuji, menyembah Engkau, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami datang, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur, kalau Tuhan boleh izinkan bangsa dan negara kami ada sampai saat ini, kami juga bersyukur Tuhan tanggal 17 Agustus kemarin kami boleh merayakan ulang tahun bangsa dan negara kami yang ke-78. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan setiap para menteri yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh lakukan dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat kehidupan mereka Bapa, banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk membawa bangsa negara kami ini bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Dengan setiap program-program yang ada, biarlah Tuhan turut campur tangan. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga bersyukur Bapa, di tengah-tengah bangsa negara kami ini Tuhan, ada gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu ini Bapa. Biarlah dengan adanya gereja kami ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, memberkati mereka dengan setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab dengan pelayanan dan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan dengan setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati. Berdoa juga Tuhan untuk setiap program-program dari gereja kami yang saat ini sedang berjalan maupun yang akan berjalan di kedepannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah semua boleh berjalan dengan turut campur tangan daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam pelayanan maupun kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah baptis yang ada, baik yang ada di Kalvari, STT Baptis Jakarta, yang ada di Semarang, Medan, dan di Bandung. Kiranya Tuhan memberkati semua sekolah-sekolah baptis yang ada ini Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil, biarlah mereka boleh belajar dengan giat, belajar dengan sukacita untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan di kesempatan
ini Tuhan kami mau memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan dan persepuluhan yang akan kami berikan. Biarlah semua itu kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk setiap hal-hal yang terus Tuhan percayakan bagi kita. Untuk setiap tanah air yang kaya dan subur, untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Betapa kita tidak bersyukur. Mempersiapkan diri kita bahwa di dalam Yesus ada sesuatu baik, ada kekuatan dalam hidup kita yang terus memberikan kita keajaiban dalam hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang selalu ada di dalam kita, di dalam Yesus. Kita berkata kekuatan di dalam. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kita berkata Dia tidak pernah tinggalkan kita, tinggalkanku.
Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada waktu lagi untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Kami ada di sini karena Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Membawa kami untuk bisa meninggikan Engkau melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Serta doa-doa yang sudah dipanjatkan dari tempat ini. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Melalui hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan dan menyampaikan maksud kehendak-Mu buat kami semua. Dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terangi kami semua ya Tuhan. Kami tahu ada satu oknum pribadi yang tidak senang ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya di tempat ini. Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Kami pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Kami membawa sesuatu yang baik yang kami terima di dalam kami beribadah di tempat ini. Karena itu biarlah kiranya otoritas Allah sendiri yang ada, yang turun di tempat ini. Pakai kami semua ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Supaya kami mendapatkan pengertian yang baik dari firman Tuhan ini. Yang menjadi pedoman penuntun buat kami. Sekaligus juga teguran, nasihat bagi kami. Akhirnya semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Waktu ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kita sudah melewati hari lepas hari dalam kehidupan ini. Hari ini ternyata ya malam atau sore menjelang malam. Nuansa yang mengisi yaitu khas Sulawesi. Wah. Dan yang menarik ya poco-poco. Ya, saya diajak tapi saya memang bilang saya tidak akan ikut, saya mau menyaksikan saja. Dan luar biasa Pak Heriawan mengakhirinya. Wah, mengajak torang ya, tong deng tong ini. Ini tadi ada bilang berarti bagi khotbahnya bahasa Manado ini ya.
Boleh juga ya, hari ini Batahang. Ya. Orang nominal tema hari ini kan bertahan ya. Kalau Manadonya Batahang ya, benar ya. Ya, Batahang. Ya, Efesus ya tetap Efesus ya, tidak berubah. Ya. Orang semua ada di sini semua karena Tuhan yang sudah bawa orang di tempat ini. Amin. Dimengerti ya? Ya, mirip-mirip Indonesia. Jadi kehadiran kita di semua sini karena Tuhan ya, bukan karena kita, tapi Tuhan yang sudah membawa kita semua ada di tempat ini. Oleh karena itu mari semua yang sudah hadir di sini kita melihat kebenaran yang hakiki, yang bagi saya menarik untuk menjadi perenungan buat kita dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena inilah perjuangan kita sesungguhnya. Jadi kita sebenarnya dalam hidup ini yaitu apa? Berjuang, saudara. Sama seperti Indonesia ini direbut itu bukan hasil dengan cuma-cuma ya. Tapi dengan perjuangan, ada kematian, ada darah, ada pengorbanan dan lain sebagainya. 78 tahun kita sudah melewatinya dan banyak hal pasti. Kalau sejarah menceritakan bagaimana dulu ya mengusir penjajah itu ya. Satu padu, satu kekuatan dari Sabang sampai Merauke ya sama-sama berjuang ya untuk apa? Merebut kembali yang namanya tanah Indonesia ini. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui tanggal 17 ya Agustus tahun 1945 dinyatakan Indonesia merdeka. Merdeka bebas dari penjajahan yang kalau kita tahu Belanda menjajah kita 350 tahun. Wow, itu luar biasa panjangnya. Ditambah Jepang lagi, wah ini luar biasa. Artinya perjuangan kita itu luar biasa. Nah sekarang ini juga sebenarnya kita ini berjuang ya. Masing-masing kita renungkan baik-baik bahwa kita ini sebenarnya berjuang melawan sesuatu yang bagi saya penting untuk kita renungkan bersama-sama. Karena apa? Karena di sini firman Tuhan berkata akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kita dibawa untuk apa? Kuat, berjuang saudara. Jadi ingat baik-baik bahwa sesungguhnya kita ini berjuang. Maka daripada itu setelah kita di minggu pertama diajak untuk restorasi, ya pulih ya. Lalu minggu kedua kita bangkit ya. Ada pulih, ada bangkit dan sekarang ini harus apa? Bertahan saudara. Ya kan? Ini rentetan perjalanan kehidupan kita saudara. Ada pemulihan, kita sudah dipulihkan, kita sudah bangkit, sekarang kita bertahan saudara. Dan ini bagi saya menarik dikatakan dalam bagiannya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Makanya bagaimana kita belajar bertahan di tengah tantangan kehidupan yang ada. Tantangan di berbagai macam hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita semua umat Tuhan, orang percaya, baik orang Manado, orang Jawa, orang Nias, orang Indonesia, semua kita ya ini bagian yang luar biasa yang perlu kita renungkan bersama-sama. Paulus akhirnya menutup ya di dalam bagian ini di kitab Efesus ini kalau kita melihat bagaimana dia berbicara tentang pergumulan besar yang dihadapi setiap orang percaya. Sebelumnya pasal-pasal yang ada kalau kita lihat ya ada satu bagian yang bagi saya menarik ketika dia berkata ya kasih yang luas, yang lebar. Betapa tinggi, lebar, dalam, luasnya kasih Kristus. Dalam doa dia ya, dia ungkapkan itu dengan sesuatu yang menarik. Betapa tinggi, lebar, dalam kasih Kristus. Wow, itu luar biasa saudara. Tetapi sekarang di pasal terakhir ini mengajak kepada jemaat yang ada pada waktu itu sekaligus kita di zaman sekarang ini. Yaitu melihat tentang apa? Pergumulan yang besar yang dihadapi setiap orang percaya. Garis bawahi, ini pergumulan saudara yang besar yang di mata kita inilah tantangan yang sungguh luar biasa. Dalam ayat 10 yang 12 Paulus menyebut kehidupan Kristen adalah perjuangan, pertempuran, pergulatan. Di mana dunia itu sendiri adalah medan pertempuran saudara. Kita ada dalam dunia ini kita bergumul, kita bergulat, kita berjuang ya. Bertempur saudara.
Wah, ini medan pertempuran. Berarti yang perlu kita renungkan baik-baik, berarti kita ini tidak aman, saudara. Kita bukan ada di zona nyaman. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, garis bawahi. Seperti yang dikatakan bagian ini. Paulus mengakhiri dalam Efesus ini, dia berbicara tentang pergumulan besar. Artinya kita sedang bergumul, ada masalah yang serius yang harus kita pikirkan dan renungkan. Ada masalah, ada pergumulan besar yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Karena itu di sini dikatakan ya, Paulus menyebut kehidupan Kristen itu adalah perjuangan, pertempuran, pergulatan. Di mana di dunia ini ya, medan pertempurannya. Anda sedang bertempur, saudara. Anda ada sekarang ini, saudara, ingat baik-baik. Anda sedang bertempur. Anda sedang bergulat. Anda sedang berjuang, saudara. Karena apa? Karena di sini dikatakan kita ya melawan. Di sini dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, ini tidak main-main, saudara. Kita sedang melawan namanya si iblis. Makanya ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan apa? Melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging, saudara. Tetapi melawan ini loh, pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Pemerintah di sini bukan pemerintah yang kelihatan ya. Tetapi mereka adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Ini lawan kita. Ini serius, saudara. Jangan pandang enteng, saudara. Ini lawan kita. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Lawan kita adalah si iblis ini yang penuh dengan tipu muslihat. Begitu enak, gampang dia memporak-poranda kehidupan kekristenan ini, saudara. Dengan bisa saja menawarkan hal-hal yang baik. Yang kelihatan baik tapi sesungguhnya di balik itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan itu sangat berbahaya karena firman Tuhan berkata, iblis itu bisa seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi dia juga bisa sama seperti apa? Malaikat terang. Dia bisa seperti singa yang kelaparan, tetapi juga dia bisa seperti malaikat terang. Kalau singa kita bisa kelihatan ya, oh itu singa kelihatan ini. Ini sudah dipakai oleh iblis kelihatan. Tapi kalau dia malaikat terang, ini yang susah, saudara. Beti namanya, beda tipis ya. Kadangkala kebaikan itu dimanipulasi. Sehingga menimbulkan yang namanya kemunafikan. Nah itu yang namanya, kadangkala lihat baik, saudara. Tapi di balik itu ada yang dibungkus dengan apa? Hal-hal yang tidak baik. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena kelihatan seperti malaikat terang. Dan itu yang saya katakan, inilah lawan kita. Maka di sini dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lawan kita bukanlah sesama manusia. Melainkan apa? Sekumpulan kekuatan iblis yang jahat. Yang berasal dari roh, ya alam roh yang tidak kelihatan itu, saudara. Ini lawan kita yang tidak kelihatan, saudara. Tetapi dia eksis. Dia ada. Dia selalu, saudara, mengintimidasi kita. Dan ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengantisipasi itu. Menganggap itu biasa-biasa saja, saudara. Jangan tertipu. Dia bisa memoles, saudara. Dengan kelihatan baik, tetapi di balik itu saudara bisa terjebak. Karena itu kita harus kuat, firman Tuhan berkata dalam bagian ini. Lawan kita bukan sesama manusia. Yang terjadi di gereja itu saudara, lawan kita itu adalah si A, si B, dan si C. Padahal kita itu sesama anggota tubuh Kristus yang sudah dipersatukan di dalam Kristus.
Skema si iblis, coba lihat, dia punya skema. Berarti ada kepalanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, lalu ada anggota-anggotanya, ada komisi A, komisi B, komisi C, seksi-seksi, ada semua itu. Ya, skema adalah kematian saudara, kehancuran. Ini yang penting kita renungkan saudara. Tidak ada perbuatan si iblis itu baik saudara. Yang walaupun kita pernah mungkin lihat nonton film apa itu yang baik itu ya. Lupa saya. Yang dia mencuri untuk kebaikan gitu. Robin Hood, nah itu maksud saya itu ya kan. Tapi dia kebaikan ya. Ya, benar enggak itu ya? Filmnya kan seperti Robin Hood ya. Dia tujuannya baik. Ya. Tapi dia mencuri untuk kebaikan ya. Terkadang orang bilang itu yang untuk kebaikan gitu. Wah, saudara, tidak ada si iblis itu baik. Tidak ada. Kamus iblis itu baik saudara. Selalu pasti menghancurkan. Selalu untuk apa? Membuat yang namanya orang akhirnya tidak bisa berbuat baik. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya berada dalam perjuangan antara hidup dan mati. Karena apa? Kapan saja kita dapat jatuh dalam jebakan iblis, saudara. Kapan saja, ingat baik-baik. Bukan bulan tahun, tetapi kapan saja kita bisa terjebak, saudara. Dengan yang namanya jebakan-jebakan si iblis. Karena dikatakan di sini dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, saudara. Ya, tipu muslihat iblis. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Seringkali kita begitu sibuk, ini dia. Dengan hal-hal kecil sehingga kita lengah dan lupa akan peperangan rohani yang sedang terjadi, saudara. Akibatnya kita dapat apa? Tidak memperkuat pertahanan diri untuk apa? Menghadapi peperangan tersebut, saudara. Kita sudah sibuk, kita lupa saudara kita sedang berjuang melawan si iblis ini, saudara. Saudara, waktunya sudah dekat. Jadi dia akan berupaya, berusaha. Gereja Tuhan sasarannya saudara. Dia tidak akan mencari yang namanya orang-orang yang sama seperti dia. Enggak. Tapi yang dia cari ada sasarannya adalah orang-orang percaya seperti kita ini. Semua kita saudara. Anda yang setia. Anda yang melayani. Yang antusias, dia bisa membuat Anda tidak antusias, saudara. Anda yang setia bisa jadi dia membuat Anda tidak akan menjadi setia. Ini lawannya, si iblis ini ya tipu, menipu, segala macam tipu dia. Dia namanya si iblis itu, saudara. Maka kita harus berhati-hati supaya betul-betul kita memperkuat ya pertahanan kita supaya kita mampu. Dalam firman Tuhan inilah, di ayat ini kita akan menemukan ya beberapa prinsip. Nah inilah yang akan menjadi perenungan buat kita. Beberapa prinsip yang penting, yang dapat menolong atau membantu kita bisa bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan apapun keadaan yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa menjadi perenungan buat kita. Saudara ingat Ayub. Ayub itu dikatakan seorang yang saleh ya. Dia tidak bercelah, benar ya. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Tapi saudara bayangkan di balik drama yang terjadi itu cerita firman Tuhan ada iblis yang datang pada waktu itu dan berkata, oh itu kan karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin Ayub seperti itu. Oh kan tamengnya kan Tuhan gitu kan. Kalau mau disederhanakan ceritanya kan Tuhan yang melindungi, yang memberkati dia bisa punya segala-gala. Itu kan semua karena Tuhan. Coba Tuhan lepas semua itu, pasti Ayub akan mengutuki Tuhan. Tuhan bilang apa? Boleh, silakan ambil semua kekayaannya. Ambil juga anak-anaknya yang dia kasihi itu. Ganggu juga istrinya itu yang mau tidak percaya itu. Kasih sakitlah si Ayub itu. Tapi satu jangan, nyawanya itu bukan hak. Hanya itu Tuhan bilang. Akhirnya terjadilah seperti itu. Saudara bayangkan, Ayub itu saleh.
Dikatakan dia orang benar. Hidupnya benar. Tapi iblis apa? Memporak-porandak saudara. Benar tidak? Mengacaukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Membuat dia jatuh. Tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bayangkan saudara, sekejap terjadi dalam hidupnya. Berarti tidak main-main si setan ini saudara, si jahat ini saudara. Untuk memporak-porandak yang namanya orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Yang melayani dengan hebat dan juga melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Iblis selalu mencari cara untuk jatuhkan kita. Hati-hati. Kita yang baik saudara, dicari celah. Supaya kita bisa jatuh. Bayangkan Yesus saja kan. Dia tahu. Dia udah tahu. Yesus itu yang nantinya akan menjadi penyelamat. Dia udah tahu itu. Tapi coba apa yang dia buat. Waktu Yesus berpuasa. Ya kan. Di padang gurun. 40 hari. Hari terakhir. Iblis tahu, wah pasti ini sudah lapar ini, ya kan. Biasanya kalau kita puasa kan begitu kan. Sudah mau titik-titik terakhir kadang-kala, aduh sudah tinggal 1 jam, aduh tapi belum, aduh tinggal 1 menit, aduh ya gitu kan. Nah iblis tahu kelemahan manusia, dia tahu cara manusia itu. Tapi dia tahu juga dia Allah. Tapi dia berusaha, ini kelemahan manusia pasti. Bayangkan di akhir, wah pasti dia udah lapar. Datanglah dia untuk menggoda saudara. Beri semua, wah kalau apa nanti saya akan berikan semua kemuliaan ini, coba. Iblis juga pakai firman Tuhan, jangan main-main saudara. Iblis tahu firman Tuhan. Waktu dia coba Tuhan Yesus dia pakai firman Tuhan, benar tidak? Kan ada yang berfirman nanti kalau akan jatuh akan malaikat-malaikat menatang engkau. Wah coba, dia pakai firman Tuhan dari Mazmur. Jadi iblis ini tahu firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar baca-baca firman Tuhan, aduh hati-hati. Hati-hati. Ya, saya bilang hati-hati karena dia tahu firman Tuhan. Yesus saja dicoba pakai firman Tuhan. Coba bayangkan itu. Karena itu saudara, berapa prinsip sederhana yang bisa menolong kita. Yang pertama dalam bagian ini, ketika kita membaca, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pertama yang perlu kita renungkan, beberapa prinsip penting dapat membantu kita bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tipu muslihat si iblis ini. Yang pertama apa? Bertekun di dalam Tuhan. Ayat 18 berkata demikian. Dan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan baik-baik saudara, ada nasihat sederhana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita yang sedang berjuang dengan pergumulan besar ini karena ada si jahat yang selalu ingin menjatuhkan kita. Firman Tuhan berkata kita harus bertekun. Bahkan dalam bagian ini mengajak kepada kita bersama dalam ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Coba. Berarti kita diajak untuk tidak pernah melupakan yang namanya doa itu. Bahkan lebih spesifik dikatakan di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya ada kekuatan besar di dalamnya. Kalau kita sebagai orang percaya, satu padu kekuatan yang ada ini dengan bertekun kepada Tuhan, maka kita akan melihat kekuatan itu akan melemahkan bahkan menghancurkan si jahat. Artinya kekuatan kebersamaan kita ini yang punya satu iman, satu keyakinan ini dengan membawa dalam doa yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang percaya yang lainnya. Itulah kekuatan yang luar biasa saudara. Maka daripada itu dikatakan bertekunlah dalam Tuhan.
Artinya terus menerus, tidak pernah berhenti saudara. Karena kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya si penipu. Dia penipu ulung saudara. Maka daripada itu kekuatan ini yang harus kita apa? Kita kerjakan bersama saudara. Saya butuh Anda. Anda mendoakan saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata di sini ya, dalam bagian ini. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti kita punya tanggung jawab untuk saling mendoakan. Karena kita terbatas. Sehingga kita bisa kuat. Bisa bertahan. Karena kita bersama-sama. Ini berarti kita harus apa? Memiliki dasar yang kuat. Dalam iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, saudara. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan di atas segala-galanya, penguasa. Bayangkan saudara, si iblis aja sudah takluk kepada dia. Ya kan? Sengat maut tidak ada lagi. Dan sudah dikalahkan. Saudara tahu, iblis itu tahu. Makanya kalau menyebut nama Yesus itu, iblis itu ketakutan. Dia gemetar. Tapi kita kadang-kala yang gemetar kalau lihat si iblis ya. Ada yang takut lihat setan sini? Di rumah itu loh. Ya kan? Saudara kalau ada rumah yang mau jual murah, ada yang bilang itu rumah hantu. Wah, bilang aja. Ya. Biasanya kan rumah-rumah hantu begitu. Murah dijual ya. Ada yang bilang, wah enggak berani karena berapa yang apa di situ, ada yang meninggal ini dan lain sebagainya ya. Biasanya dijual murah. Udah jual aja sama pendeta, itu murah itu, udah enggak apa-apa. Kita taklukkan si iblis itu ya. Saudara, kita memiliki dasar ya. Hubungan pribadi dekat dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan saudara. Nah ini harus dibangun terus ya. Dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya kalau kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan, satu dengan yang lain, inilah kekuatan besar untuk melumpuhkan dan mengalahkan si maut itu, si jahat itu. Amin. Kekuatan kita saudara bukan kekuatan masing-masing, tapi kekuatan kita itu akan mengalahkan si tipu, penipu, si jahat ini saudara. Saudara kalau kita ada kekuatan ya bersama, wah itu luar biasa saudara. Surga, wah bergetar itu kalau ada anak-anak Tuhan bersatu dalam doa. Gereja Baptis Kalvari sekarang ini punya program doa sepakat kan, setiap jam 10. Amin. Amin. Ya, tahu jadwalnya ya, jam 10 ya. Itu kesepakatan berdoa saudara. Berperang, coba bayangkan. Jakarta ini luas dan Bapak Ibu Saudara itu tinggal di wilayah-wilayah Jakarta, jauh dekat, coba bayangin. Dikelilingi kita, ketika kita bersatu, bersepakat, berdoa, itu kekuatan besar saudara. Dan itu terjadi saudara, mujizat terjadi saudara. Kalau Anda masih dipelihara hari ini, Anda masih bisa melangkah hari ini, Anda bisa melayani Tuhan hari ini, Anda masih bisa memberikan yang terbaik. Saya percaya itulah doa sepakat umat. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang bersepakat, yang memberikan waktunya, berkomitmen dengan hal itu. Saya yakin percaya Tuhan mendengar. Apa yang Anda naikkan, apa yang Anda komitmenkan kepada Tuhan, Tuhan dengar itu karena yakin dan percaya seperti firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar. Wah ini hebat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita mengandalkannya dan menempatkan iman kita padanya, kita akan memiliki fondasi yang kokoh untuk apa? Menghadapi cobaan saudara. Hati-hati, kita ada banyak sekali yang membuat kita bisa menjadi lemah dan terjebak di dalamnya. Karena itu saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ya bertekun di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ada kekuatan, ada fondasi, ada dasar yang bisa, ya artinya kokoh untuk bisa menghadapinya. Yang kedua, kekuatan dari kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Wow, saudara. Ini bukan kekuatan kuasa kita, tetapi ini kekuatan kuasa siapa? Kuasa Tuhan yang kita berkata dia raja di atas segala raja, penguasa di atas alam semesta ini, yang memberikan kepastian kepada kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan kita yang dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip penting supaya kita bisa menghadapi dan bisa bertahan di dalam keadaan, kondisi, melawan si jahat ini, si penipu ini. Kekuatan itu dari kuasa Tuhan, saudara. Jadi kita tidak melangkah sendirian, tetapi kita melangkah dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan yang otoritas ketika Tuhan Yesus berkata sebelum dia disalibkan, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada dia. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa, saudara, ada di dalam dia. Wow, ini kekuatan kuasa yang hebat, saudara. Yang bisa memporak-porandak yang namanya skemanya si iblis ini, saudara. Kekuatan kuasa dari Tuhan, saudara. Yesus berkata, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhannya berubah, berarti dia bukan Tuhan. Dia Satria Baja Hitam. Ya kan? Kalau Satria Baja Hitam kan manusia bisa tiba-tiba jadi robot ya kan. Wah, bisa terbang jadi kuat. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu, saudara. Dia luar biasa, lebih daripada Satria Baja Hitam. Ini adalah kekuatan yang tidak hanya berasal dari diri kita, saudara. Saudara bayangkan, kita kan kejadian kita itu dahsyat ya. Kalau masih ingat Flame Up yang dari Pak Iwan ya. Ya berharga ya. Lalu di situ dikatakan ya, ambil firman Tuhan yang berkata bahwa kejadian kita itu dahsyat, hebat dan luar biasa. Nah, saudara, kita bukan hanya dikatakan ya kekuatan yang tidak hanya berasal dari diri kita ini karena memang kita diciptakan dahsyat dan luar biasa. Tetapi di sini dikatakan apa? Dari kuasa Tuhan yang tak terbatas, saudara. Nah, Paulus spesifik dalam hal ini, saudara. Jemaat di Efesus ini dibawa untuk memahami ini. Ini loh. Lawan kita ini dikatakan adalah si tipu muslihat, si iblis. Tetapi jangan takut. Karena kita punya kekuatan, kekuasaan dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri saja, tetapi kuasa Tuhan mengalir bersama dengan kita. Sehingga kita bisa mengalahkan si penipu ini, saudara. Sehingga kita bisa bertahan dan mampu menghadapi semuanya itu. Dalam situasi sulit kita mungkin merasa lemah. Ya terkadang kan kita sebagai manusia merasa wah saya terbatas, saya tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi Tuhan memiliki kekuatan yang dapat apa? Mengangkat kita melampaui batas-batas kita sebagai manusia. Makanya firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kita dicobai maka kita sanggup karena apa? Karena bukan karena kekuatan kita tetapi kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita. Wah, ini dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Ini dahsyat, saudara. Jadi Anda punya kekuatan supranatural yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa melawan si penipu ini. Karena kekuatan kuasa itu dari dia. Kekuatannya menjadi kekuatan kita, saudara, coba bayangkan. Dan itu memberi kita daya tahan yang luar biasa. Wow, dahsyat ya. Kalau kita lihat film-film ya seperti Superman ya. Lalu Batman, apalagi Wonder Woman ya. Ada kekuatan-kekuatan supranatural yang mereka punya ya waktu itu ya. Saudara, ketika itu mereka diberikan kuasa yang seperti wow, itu jadi kuat, jadi luar biasa. Saudara, kita lebih dari mereka, saudara. Yang bisa mengalahkan si penipu ini. Dan itu memberi apa? Kita daya tahan yang luar biasa, saudara. Wah, ini kalau kita punya HP kan, ya ada baterainya itu kan kapasitas kan, HP kita itu kan baterai, daya tahannya berapa. Saudara, kalau kita sudah punya daya yang hebat, wah bisa bertahan berapa lama, bisa ada yang seminggu mungkin tidak di-charge lagi ya.
Saudara bayangkan itu, kekuatan itu yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam diri kita untuk bisa melawan si jahat ini, si penipu ini. Kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, ini yang namanya, bagaimana kita bisa ya menghadapi dan bisa bertahan. Ada prinsip-prinsip yang ketiga yaitu perlengkapan senjata Allah, saudara. Dipersiapkan, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan itu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Bayangkan saudara, kita dipersiapkan untuk lawan si jahat ini, si penipu ini, dan dia suruh apa? Ambil perlengkapan yang punya dia. Bukan perlengkapan yang di dunia ini, tetapi yang punya dia, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, perhatikan bagian ini. Jadi perlengkapan ini dikatakan apa? Supaya dapat mengadakan perlawanan, saudara. Kalau kita tidak punya persiapan, kita akan KO. Wah, ya kan? KO. Ya. Kalau Anda tidak punya perlengkapan, persiapan senjata perang, saudara, Anda akan KO. Kemarin ketika tengok mamanya Pak Johan di rumah sakit, satu kata yang dia bilang, saya KO sekarang. Wah, coba. Orang yang gesit ya, mamanya gesit ini ya. Sekarang terbaring ya di rumah sakit, ya kita doakan supaya cepat dipulihkan. Ada satu kata yang keluar, KO saya, coba. Padahal gesit gitu. Ibu ini kita kenal dia kan ceria, wah sangat lincah ya. Tapi dia bisa berkata, sekarang saya KO. Diajak ngobrol, saya ngajak untuk tertawa, wah, hanya senyum waktu itu. Biasanya wah melengking kalau ketawa kan itu ibu itu ya. Gitu ya Pak Johan ya. Kayaknya sedang terbaring saudara. Nah, saudara bayangkan kita kalau tidak siap, kita akan KO juga. Karena lawan kita ini sudah tidak main-main. Jangan lihat kiri kanan saudara. Lawan kita itu si iblis. Coba kiri kanan, kita bukan lawan. Coba kiri kanan, kita ini bukan lawan. Kita ini kawan gitu kan. Lawan kita adalah, siapa lawan kita? Ya, kiri kanan bilang, kita bukan musuh. Ya kan? Karena musuh kita adalah, siapa? Si penipu. Kita ini saudara. Orang semua saudara. Ya. Orang semua saudara. Makanya orang Manado susah sebenarnya untuk menikah ya. Karena semua dianggap saudara. Tapi ada juga yang menikah. Tito, Timau, Tou. Apa artinya Pak Refli? Manusia hidup memanusiakan manusia hidup. Nah, itu artinya. Jadi manusia itu yang hidup ini ya harus memanusiakan manusia supaya dia hidup gitu. Itu si Tou, Timau, Tou. Ada plesetannya si Tou, Timongko, Tou. itu makan teman katanya itu. Plesetannya seperti itu. Timongko ya. Ya. Itu Samratulangi punya filosofi yang hebat ya untuk Sulawesi ya. Dan tuh akhirnya dikenal di Indonesia. Saudara, lawan kita itu tidak main-main. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Inilah adalah perlengkapan rohani yang meliputi apa? Kebenaran, keadilan, kedamaian, iman, keselamatan, dan firman Tuhan. Saudara, ini perlengkapan semuanya saudara. Kalau kita memiliki kebenaran itu, firman itu saudara, wah kita mampu bertahan bahkan bisa melawan si penipu ini.
Kita punya iman, keadilan, kedamaian, keselamatan, dan firman Tuhan. Dalam menghadapi tipu daya iblis, kita perlu memiliki dasar iman yang kokoh. Hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kasih dan damai, serta senantiasa berpegang pada firman Tuhan agar dapat bertahan dan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan mau kita pemenang, bukan KO, bukan kalah, tapi pemenang. Karena Roma pasal berapa? 8 ayat yang ke-35 mungkin ya. Dikatakan apa? Kita adalah pemenang. Lebih dari pemenang. Wah, selalu kita nyanyikan itu ya. Lebih dari pemenang, saudara. Dan itu yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pemenang di tengah-tengah keadaan, kondisi yang ada. Dia mau kita menjadi Daniel dan Esther. Di tengah himpitan, tekanan, keadaan yang sulit, Daniel pemenang. Esther pemenang. Dipakai oleh Tuhan. Itu tujuannya buat kita juga di zaman sekarang ini. Kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Artinya kita tidak lepas dari hal itu. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita memiliki sumber daya, saudara. Yang terbaik. Bukan biasa-biasa, tapi yang terbaik untuk bisa bertahan, saudara. Ini sumber daya, saudara. Yang terbaik, ingat baik-baik, saudara. Ini kekuatan, saudara, yang datang dari yang punya otoritas. Dan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita mampu bertahan dan bisa melawan dan bisa melewati. Bahkan menjadi pemenang, dan itu yang Tuhan mau buat kita, saudara. Katakan kiri kanan, kita pemenang. Amin. Coba kiri kanan. Kita pemenang. Ya, benar saudara, kita pemenang. Karena kita punya sumber daya saudara, yang terbaik saudara. Tuhan tidak main-main saudara. Kalau si iblis dia main-main, dia bisa menipu ya. Tetapi Tuhan tidak, dia beri sumber daya yang hebat buat kita. Karena kita dirancang dengan rencana yang besar. Yang perlu kita lakukan adalah bertekun dalam Tuhan, bergantung pada kekuatannya dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Wah, ini 3 prinsip penting yang dimana Rasul Paulus membawa kepada kita untuk merenungkan ini saudara. Bisa bertahan dalam dunia ini ketika kita sudah dipulihkan dan sudah bangkit. Sekarang saudara kita bertahan sehingga pada minggu yang akan datang kita minggu yang akan datang kita sudah dipulihkan, kita sudah bangkit, bertahan. Minggu yang akan datang berapa? Berkarya. Wah, itu tema terakhirnya. Berkarya saudara. Karena kita sudah pemenang. Benar tidak? Artinya kita harus berkarya, tunjukkan kepada dunia. Wah, kita ini pemenang. Karya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Oh, nantilah semua sudah mau khotbah sekarang ini. Nanti minggu depan itu. Berkarya saudara. Karena itu sudah bertahan, ya tunjukkan karya kita apa saudara. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Karya yang apa, yang mau, yang Tuhan inginkan buat kita. Kita sudah dipulihkan, kita sudah bangkit, sudah bertahan sekarang. Harus berkarya saudara. Minggu depan kita lihat itu. Hal ini adalah strategi pertahanan terbaik bagi kita orang percaya untuk apa? Mengatasi si penipu ini saudara. Dan bertahan dalam iman, dalam kekuatan dari Tuhan saudara. Saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan supaya kita bisa bertahan dan bisa melawan si tipu penipu ini. Allah telah memberikan kita pemulihan, kebangkitan dari keterpurukan. Oleh karena itu marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk bertahan sehingga kita tidak mengalami keterpurukan berkali-kali dalam kehidupan ini. Karena kita pemenang. Tuhan sudah merancang itu. Mari bangun pertahanan iman kita. Baik secara pribadi maupun secara jemaat. Dengan cara tetap berdekat padanya. Dan senantiasa mengenakan perlengkapan senjatanya. Marilah kita hidup dengan keyakinan dan keberanian dari Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau beri buat kami. Kami percaya inilah pemberian yang besar buat kami dalam hidup ini. Di tengah-tengah pergumulan besar kami, yang kami ada di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan misteri.
Yang kami manusia sulit memahami, tetapi kami dibukakan oleh Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan untuk kami pahami dan mengerti sehingga kami punya dasar yang kokoh untuk bisa melangkah di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami dan memberitahukan bahwa ada si penipu yang selalu mau membuat kami jatuh. Yang selalu membuat kami menjadi lemah dengan berbagai macam cara-cara dia. Tetapi kami bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang menyingkapkan dan memberikan kepada kami kekuatan, fondasi, dasar yang kokoh buat kami untuk bisa melangkah di tengah-tengah dunia yang ada seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan buat kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama sambil kita menyanyikan dalam Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini, saudara mau mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, atau saudara mau memperbaharui, atau saudara sekarang ini sedang ada pergumulan, saya sedang ada dalam situasi yang sulit, saya ada dalam situasi yang berat, dan hari ini saya mau minta kepada Tuhan supaya saya mendapatkan kekuatan. Mari datang kepada Tuhan. Ada Pak Refli, ada Pak Andri yang akan mendoakan secara khusus. Sambil bernyanyi, mari ambil waktu ini. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang setia, yang mengasihi kita. Kita bisa lalai, kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi tak berdaya. Tetapi kita punya Tuhan yang selalu setia dengan kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Apa saja saudara, mari bawa kepada Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Silakan, ada lagi datang. Mari, jangan malu, jangan ragu. Saudara mau didoakan secara khusus. Saudara mungkin sedang berjuang saat ini. Saudara sedang bergumul. Saudara mau mendisiplinkan diri, mau tekun, mau taat, tetapi selalu gagal. Saudara mari datang kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada dan Dia selalu terbuka untuk kita. Kasih-Nya besar buat kita. Kepedulian Dia dalam hidup kita begitu besar. Mari jangan ragu, siapapun yang ada di tempat ini. Mari datang kepada Tuhan. Berseru berharap kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan
Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah ini. Kau beri kami sesuatu yang baik. Kami tidak akan goyah melangkah di tengah-tengah dunia yang ada sekarang ini. Di tengah-tengah intimidasi si penipu yang seringkali melemahkan kami. Yang seringkali kami terjebak, bahkan ikut dengan manipulasi-manipulasinya. Kami sadar Tuhan, malam ini kami dikuatkan, kami diingatkan lagi dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kiranya kami lalai dalam menjalani firman-Mu. Kami mau diperbaharui malam hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Melayakkan kami selalu, membawa kami untuk selalu melangkah di tengah dunia ini. Kami punya kekuatan, kami punya firman yang ajaib, yang berkuasa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini, sudah menerima berkat Tuhan melalui puji-pujian, kesaksian, doa, firman Tuhan. Biarlah kami semua pulang dengan membawa kekuatan yang dari Tuhan, membawa kemenangan yang dari Tuhan. Sehingga hari esok kami melihat sesuatu yang baik yang Tuhan persiapkan buat kami. Sekalipun kami ada dalam kondisi yang secara manusia tidak masuk akal, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong dan menopang kami. Bahwa kami di hari esok, di sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan, dengan kami tetap melihat rencana Tuhan selalu adalah yang terbaik. Pimpin kami semua, pimpin jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa, dalam kesibukan mereka di hari esok ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kau hadir untuk memampukan mereka dengan meyakinkan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di hari yang akan datang, di minggu yang akan datang, kami datang bersorak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kami melihat Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami. Akhirnya semuanya dikembalikan tuh hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan tuh kesempatan yang indah yang Engkau berikan buat kami, di dalam kami menyembah Engkau di saat sekarang ini Tuhan. Kami yakin kami bukan kebetulan bersama, tetapi kami tahu Tuhanlah yang sudah merancang dan membawa kami untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati banyak hal yang diberikan kepada kami ketika kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba letakkan dan serahkan seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan saja. Tolong kami setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tibakan kami di tempat, di rumah kami masing-masing. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dengan selamat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mengakhiri kebaktian ini. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
saat teduh terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Merdeka dari kami, semoga ini menjadi hal yang baik bagi kita di tahun yang baru. Puji Tuhan. Have a nice weekend. Oke, puji Tuhan kita semua saya yakin diberkati melalui setiap puji-pujian, setiap yang kita saksikan ya, tarian dan kemudian diberkati dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita untuk kita tetap bertahan. Dan kita saat ini mau bersuka cita juga bersama-sama karena ada 2 orang tamu yang hadir dan beribadah bersama-sama dengan kita. Saya mengundang untuk berdiri di tempat. Yang pertama ada saudara atau Bapak Sandi Santosa. Boleh berdiri? Oke, di atas ya. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kembali di kebaktian yang akan datang. Kemudian ada saudara Ananias Demara. Oke. Oh, Ananinas ya. Oke, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan datang lagi. Ada 1 lagi katanya. Coba boleh berdiri. Oke, siapa namanya saudara kita? Yahya. Oke, puji Tuhan ya, kita ada 3 tamu yang datang bersama-sama beribadah. Kita keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Kalvari sangat bersuka cita bisa beribadah bersama-sama dan kita mengundang kembali untuk minggu depan bisa beribadah kembali bersama-sama. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.